Sejumlah terlapor tudingan ijazah palsu Joko Widodo menggelar deklarasi dukungan sekaligus jumpa pers di Gedung Joang 45 Menteng, Jakarta, Rabu siang. Ratusan masyarakat mulai dari advokat, tokoh ulama hingga aktivis menghadiri deklarasi dukungan terhadap 3 terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Deklarasi dukungan dihadiri oleh para terlapor, di antaranya adalah pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada Tifauzia Tiasuma, hingga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga pakar telematika Roy Suryo. Para terlapor menghormati langkah Jokowi dalam membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Namun mereka juga mengaku siap mempertanggungjawabkan pernyataan dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Jadi artinya kita mendukung itu segera diproses ya gitu. Dan kalau dia sudah berani datang lapor, dia juga harus berani datang untuk nanti di BAP terhadap laporan yang lain. Jadi polisi juga menurut saya harus fair, kerjakan semuanya, equality before the law. Jangan sampai hanya laporannya Jokowi saja yang diproses, tapi laporan yang ada di Solo itu sudah persidangan, dan laporan yang ada di Bareskrim milik TPUA itu tidak dijalankan. Jadi menurut saya bagus dan kita tunggu ya. Kalau kemarin kan pasalnya adalah 160 yang saya dengar. Itu 160 itu adalah kita dianggap untuk menghasut. Nah, kabarnya hari ini yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik. Ya, nggak apa-apa. Kita lihat nanti apa yang dilaporkan dan bukti-buktinya apa. Tapi sekali lagi, semua tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi apa yang dilaporkan sebagai pencemaran nama baik itu kalau tidak dikaitkan dengan dugaan adanya ijazah yang tidak benar atau palsu, termasuk juga dari skripsi yang sudah kita periksa sebagai bukti primer di Universitas Gadjah Mada tanggal 15 April kemarin yang jelas-jelas itu skripsinya palsu. Sebelumnya Roy Suryo, Rismon Syanipa, Rizal Fadilah, dan Dr. Tifauzia Tiasuma dilaporkan sejumlah pihak. Keempatnya dilaporkan sebagai pembuat kegaduhan soal ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Dari Jakarta, Dilami Aulia Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan gugatan tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo digelar hari ini di Pengadilan Negeri Kota Solo. Sidang beragendakan mediasi dan dilaksanakan secara tertutup. Sidang lanjutan gugatan tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo digelar hari ini di Pengadilan Negeri Kota Solo. Sidang beragendakan mediasi dan dilaksanakan secara tertutup. Sidang dihadiri penggugat dan tergugat, sementara Joko Widodo tidak hadir dalam sidang dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya karena sedang melapor ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu. Sidang mediasi dipimpin oleh Hakim Mediator Profesor Adi Sulistiono. Muhammad Taufik diminta pihak penggugat untuk menjadi mediator dalam sidang pertama dan permintaan itu disetujui para penggugat serta sesuai undang-undang yang berlaku. Dari Solo, Jawa Tengah, Septian Toro, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hari ini resmi membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. 5 orang menjadi terlapor dalam kasus ini, salah satunya adalah mantan Menpora Roy Suryo. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya resmi mengambil langkah hukum atas tudingan ijazah palsu yang selama ini bergulir di ruang publik. Didampingi tim kuasa hukumnya, Jokowi tiba di Polda Metro Jaya Rabu pagi untuk secara langsung membuat delik aduan terkait tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini. Di antaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Syanipa, Dr. Tifauzia Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadilah, serta seorang lainnya berinisial K. Kelimanya dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Sebetulnya masalah ringan, ya, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, delik aduan kan, syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Setelah ini masih di Jakarta, ini informasikan akan memperlihatkan ijazahnya, Pak. Bapak tadi memperlihatkan ijazahnya ya, Pak? Tadi memperlihatkan ijazah asli. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Pak, di dalam tadi ada Pak. Banyak. Ya, ditanya banyak.
Tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Iya. Masuk ada pemeriksaan. Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Ya. Pak, ini masih di Jakarta atau masuk ke Solo, Pak? Ini yang dilaporkan tindak pidana umum atau Sekarang masih di Jakarta. Terima kasih. Meski tudingan ijazah palsunya sudah bergulir sejak lama, Jokowi mengaku baru mengambil langkah hukum karena sudah tak lagi menjabat sebagai Presiden RI. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saat melapor ke Mapolda Metro Jaya, Joko Widodo membawa map coklat. Menurut kuasa hukumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut disebut telah memperlihatkan seluruh ijazah akademik miliknya kepada polisi saat membuat laporan. Iya, jadi tadi Pak Jokowi sudah memperlihatkan secara clear ijazah SD, SMP, SMA, hingga ijazah kuliahnya UGM. Semua sudah diperlihatkan kepada para penyelidik. Dan Pak Jokowi juga tegas memberitahukan kepada kami bahwa jika nanti diperlukan lagi, siap untuk mempertanggungjawabkan dan siap untuk memberikan keterangan lebih lanjut lagi jika memang diperlukan untuk keperluan penyidikan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melaporkan 5 orang terkait tuduhan ijazah palsu. Laporan itu dilayangkan ke Polda Metro Jaya Rabu pagi. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini, diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, Dr. Tifauziah Tiasuma. Ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA Rizal Fadilah, serta seseorang berinisial K. Kelima orang ini dilaporkan karena dianggap membuat kegaduhan dengan tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, organ relawan Jokowi dan kelompok pemuda Patriot Nusantara yang melaporkan Roy Suryo CS menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Senin lalu. Pelapor membantah melayangkan laporan berdasarkan perintah Presiden ke-7 Joko Widodo, melainkan atas inisiatifnya sendiri. Para pelapor Roy Suryo CS yang merupakan organ relawan Jokowi dan kelompok pemuda Patriot Nusantara diperiksa penyidik Polres Metro Jakarta Pusat Senin lalu. Kuasa hukum pelapor menyebut selain memenuhi panggilan pemeriksaan, pihaknya juga membawa saksi dan sejumlah bukti lainnya untuk melengkapi berkas laporan. Ya ini sering ditanyakan kepada kami apa ada arahan. Tadi saya sampaikan ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Pada 23 April 2025 lalu, organ relawan Jokowi dan kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan Roy Suryo, RSN, RF, dan TT ke Polres Metro Jakarta Pusat. Roy Suryo CS dilaporkan atas pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum yang menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kembali di iNewsroom, pemirsa, lagi-lagi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan gebrakan baru. Deddy berencana mewajibkan KB pria atau vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial di Jawa Barat. Rencananya warga Jawa Barat harus terdaftar dalam kepesertaan keluarga berencana atau KB sebagai prasyarat dalam penerimaan bantuan sosial. Nantinya ada beasiswa pendidikan hingga program bantuan sosial lainnya yang disalurkan oleh Pemprov Jabar.
Usulan ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tujuannya supaya masyarakat dapat mengatur waktu kelahirannya sehingga dapat menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. Deddy juga menegaskan prioritas KB dilakukan untuk pria, supaya suami ikut bertanggung jawab dan tidak hanya membebani sang istri. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya, saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Nantinya langkah ini diambil agar bantuan dari pemerintah, baik provinsi maupun pusat, bisa didistribusikan secara lebih merata. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak yang bermasalah, terutama yang terlibat dalam geng motor dan tawuran. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi solusi tuntas untuk menangani kenakalan remaja yang kerap terjadi. Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun, sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP atau SMA asal dengan kelas khusus. Maka saya merubah paradigma itu dengan cara apa? Banyak orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi anaknya. Banyak guru yang tidak punya kesanggupan untuk menghadapi murid-muridnya. Kenapa? Dia keras dikit nanti dikriminalisasi. Kan perlu dilakukan tindakan-tindakan yang nyata, terukur dan terencana. Maka salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka. Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Bagaimana cara membinanya? Ya orang tuanya nanti menyerahkan dalam bentuk surat pernyataan, mengantar ke barak TNI-nya, mengantar ke barak Polri-nya, dan mereka status pelajarnya tidak akan hilang. Mereka tetap statusnya adalah pelajar SMP A, SMA B, dan kemudian tetap mereka belajar sebagaimana biasa, tapi pola hidup yang dirubah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menambahkan, selain kenakalan anak tawuran dan geng motor, anak yang kecanduan game online dan sudah mengarah ke aktivitas kriminal pun harus diikutsertakan dalam program ini. Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legend, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore, ke orang tuanya melawan, melakukan pengancaman, di sekolahnya bikin ribut, bolos terus, dari rumah berangkat ke sekolah, pas sekolah nggak nyampe. Kan kita semua dulu pernah gitu ya. Rencananya program akan dimulai pada 2 Mei 2025 dengan peserta anak-anak bermasalah atau terlibat tindak kriminal. Sementara itu, TNI Angkatan Darat sebagai pelaksana kegiatan ini mengatakan pihaknya masih menunggu detail teknis yang dikoordinasikan antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kodam 3 Siliwangi. Pada prinsipnya, TNI AD siap mendukung program-program pemerintah daerah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang sebagai tugas TNI. Pemerintah juga menegaskan program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad minta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang rencananya akan mengirim siswa bermasalah ke barak militer untuk dikaji terlebih dahulu. Belum secara lengkap membaca statement dari Gubernur Jawa Barat, tetapi mungkin
hal-hal yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat mungkin adalah hal-hal baru yang memang perlu dikaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian dilaksanakan. Ya kalau pemberlakuan itu kan hanya kemudian di daerah Jawa Barat ya. Saya juga belum tahu bagaimana respon dari DPRD Jawa Barat, tetapi kalau pendapat saya mungkin kita harus kaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian diterapkan, karena ya mungkin untuk masing-masing daerah itu karakteristiknya kan berbeda-beda. Demikian. Lalu bagaimana pemerhati pendidikan dan anak Retno Listiarti menanggapi rencana Gubernur Jawa Barat Teddy Mulyadi? Kita sudah terhubung dengan Ibu Retno, pemerhati pendidikan dan anak. Selamat malam, Bu Retno, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah kabar baik. Kabar baik ya Bu. Bu, menanggapi rencana Gubernur Jawa Barat, Anda dari perspektif pemerhati pendidikan anak seperti apa? Ya, pertama saya sepakat dengan Pak Dasko tadi ya, pernyataannya bahwa perlu dikaji. Ya, jadi yang pertama kita punya program, itu harusnya punya data dan hasil kajian. Ya, seperti apa program itu, detailnya dan lain-lain. Yang penting adalah duduk bersama dengan stakeholder sebenarnya ya, stakeholder pendidikan. Karena ini kan semuanya mengarah ke pendidikan dan harus pakai peraturan perundangan terkait dengan pendidikan. Nah, yang kedua, tadi anak nakal. Tapi kalau saya lebih sering menyebutnya itu dengan anak yang berperilaku tidak tepat atau kurang tepat, gitu ya. Nah, anak-anak ini kemudian akan dimasukkan ke barak militer dan diyakini, gitu ya, oleh pencetusnya akan berubah. Padahal itu menurut saya tidak akan berubah gitu. Sebagai pemerhati anak, sebagai mantan komisioner KPAI, saya itu juga menangani banyak anak dulu tuh dan tahu banget gitu ya. Ketika misalnya anak-anak yang dianggap tadi dengan sebutan nakal tadi, itu sebenarnya adalah anak-anak yang pola pengasuhan di dalam keluarga itu biasanya punya masalah, gitu loh. Jadi anak-anak ini adalah korban dari pola pengasuhan tadi. Nah, jadi kalau kemudian mau dibarak militerkan, saya yakin tidak akan banyak karena ini problemnya tadi disebut sendiri oleh Kang Deddy ya. Misalnya anak yang kecanduan game online, kemudian yang bolos sekolah dan lain-lain itu dianggap sebagai terkategori itu. Padahal anak-anak dengan hal-hal yang disebutkan, kecanduan game online lah gitu ya, kemudian bolos, kemudian melakukan kekerasan dan lain-lain, itu adalah anak-anak yang memang dibesarkan pasti dengan kondisi pengasuhan yang tidak positif atau negatif. Dan anak-anak ini misalnya umurnya 15 tahun, dia itu sudah terbangun 15 tahun karakternya. Tiba-tiba mau diubah 6 bulan sampai 1 tahun. Itu biasanya enggak. Karena problemnya di mana? Jadi kalau kita mau melihat itu, mendiagnosa dulu. Karena ini anak-anak ini kemungkinan punya luka batin, lalu punya proses tadi ya, kalau sudah kecanduan game online misalnya, itu ada bagian otak yang rusak. Nah, ini kan diperlukan psikolog dan psikiater bahkan. Nah, artinya kalau kita merujuk pada peraturan perundangan, misalnya undang-undang sistem peradilan pidana anak, yaitu anak-anak melakukan tindak pidana aja, itu mendapatkan semua haknya, termasuk hak kemudian psikologi. Kalau itu belum maksimal dan belum tuntas dilakukan, nah di sini pembenarannya. Jadi pemerintah daerah kan tanggung jawab itu. Nah, pemerintah daerah melalui Dinas Perlindungan Anak, kemudian juga melalui Dinas Sosial, ini yang kemudian memperkuat peran itu. Dan menurut saya yang perlu dibina juga adalah ketahanan keluarga. Karena bisa jadi anak-anak ini gitu ya, ketika kembali lagi dan keluarganya sama kondisinya, jadi akan kembali lagi seperti sebelumnya gitu. Jadi peraturan perundangan terkait misalnya undang-undang Sidiknas, undang-undang perlindungan anak itu tidak ada satupun. Anak nakal itu ditaruh di barak militer, tidak ada pasal-pasal itu. Jadi kalau belum ada aturannya, itu nabrak aturan yang ada. Lalu tadi anaknya tetap sekolah, maksudnya tetap terdaftar secara dapodik di satu sekolah, tapi dia nggak akan sekolah 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, status kesiswaannya ini bagaimana? Ini kita harus dengan Kementerian Pendidikan. Lalu anak ini ketinggalan pelajaran begitu lama dong. Nah, ini hal-hal begini udah dipikirkan belum? Udah dikaji belum? Jadi saya sepakat dengan Pak Dasko. Oke. Kaji.
Oke, Bu Retno, tapi pertanyaannya kemudian, oke lah, anak-anak yang berperilaku tidak tepat, bagi mereka yang bersekolah ada sekolah tempat untuk mendisiplinkan mereka. Bagaimana kemudian jika anak-anak ini tidak bersekolah, kemana kemudian mereka harus didisiplinkan? Tujuan utama ketika mereka diserahkan ke barak militer ini kan tujuannya untuk mendisiplinkan, kemudian berharap perilakunya juga berubah. Nah, untuk anak-anak yang tidak sekolah, dan di sini kehadirannya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dia usia sekolah, tapi dia nggak sekolah, ya berarti tugas pemerintah nih untuk memenuhi ini. Karena hak atas pendidikan itu diatur atau dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia, kan? Lalu yang kedua, Undang-Undang Sidiknas, itu kalau anak ini adalah anak yang memang usia sekolah, mestinya dia terpenuhi itu hak atas pendidikannya, berarti pemerintah daerah nggak boleh abai, penuhi ini, itu pertama. Yang kedua, dengan dia di sekolah berarti kan ada upaya pembinaan yang bisa dilakukan juga di sekolah, tidak hanya di rumah. Nah, jadi kalau kemudian ada orang tua yang gagal, lalu kemudian anaknya mau dipermak nih istilahnya, tapi cuma butuh setahun, sementara 15 tahun sama orang tua yang udah kebentuk karakternya, balik lagi ke bapak ibunya nggak pernah diapa-apain. Bapak ibunya artinya masih dengan pola yang lama, yang nggak akan berubah juga. Mau anak itu sekolah, mau anak itu tidak sekolah, ya menurut saya sama. Tapi kalau dia nggak sekolah, mestinya pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyekolahkan anak ini. Oke, tanggung jawab menyekolahkan anak-anak yang tidak bersekolah ada di pemerintah daerah ya. Terima kasih Bu Retno, kita pantau terus nanti perkembangannya seperti apa. Tentu saja ini menjadi harapan juga bagaimana masyarakat melihat ini bisa menjadi solusi yang efektif terutama untuk kenakalan remaja. Terima kasih Bu Retno, selamat malam. Sehat selalu. Pemirsa, dua kelompok pemuda Rabu pagi bentrok di wilayah Kemang, Mampang, Jakarta Selatan. Diduga bentrokan terjadi karena selisih paham terkait jasa penjagaan lahan. Aksi saling serang antara dua kelompok pemuda di kawasan Kemang, Jakarta Selatan terekam kamera amatir warga. Bentrokan tersebut terjadi pada Rabu pagi di mana aktivitas warga sedang ramai. Diduga bentrokan terjadi akibat permasalahan penjagaan lahan kosong yang hendak dijual pemiliknya. Bentrokan pun akhirnya mereda usai kepolisian dari sektor Mampang dan Polres Metro Jakarta Selatan dibantu Polda Metro Jaya tiba di lokasi. Menurut seorang saksi, sempat terjadi saling serang antara dua kelompok tersebut hingga membuat kemacetan di sekitar lokasi. Rame ya? Berantem apa gimana bang? Abang lihat? Cuma saya melihat timpuk-timpukan aja sih. Timpuk-timpukan mereka? Oh, nggak tahu kasusnya apa ya? Itu kejadian sekitar jam berapa bang? Jam 9. Jam 9-an ya? Lalu macet dong? Untuk mengantisipasi bentrok susulan, petugas kepolisian dan TNI masih berjaga di sekitar lokasi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Lalu apa sebenarnya yang menjadi pemicu terjadinya bentrokan tersebut dan bagaimana penanganannya? Kami sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Idnat. Selamat malam, Pak Ade. Selamat malam, Mas. Pak, bisa dijelaskan Pak situasi saat ini seperti apa, kemudian kronologis bentrokannya bagaimana terjadi Pak? Ya, situasi di lapangan hingga saat ini kondusif. Ya, bentrokan terjadi pada pukul 9 pagi. Karena ada perebutan lahan antara PT Grup Lipo dengan yang mengatasnamakan ahli waris. Dan keduanya menggunakan orang-orang yang jasa menguasai lahan dari kelompok tertentu ya, kalau saya sebut ya. Baik. Kemudian ya. Kalau untuk kelompoknya Pak,
keduanya apakah berasal dari organisasi atau seperti apa latar belakangnya, Pak? Latar belakangnya tidak ada dari organisasi sementara ini dari hasil pemeriksaan. Oke, tadi juga dalam video beredar Pak ada senjata-senjata yang digunakan Pak. Apakah ini juga sudah diselidiki Pak? Bagaimana faktanya? Ya, sementara ini untuk para orang-orang yang menukilan tersebut sudah kita amankan sejumlah 19 orang. Kemudian untuk senjatanya masih kita lakukan pengejaran yang menggunakan mobil Honda Brio warna kuning. Itu diduga ada 3 senjata, itu masih dikejar di lapangan oleh anggota Resmo Polres Jakarta Selatan. Oke, artinya belum diketahui Pak ya jenis senjata yang digunakan dalam bentrokan tadi Pak? Kalau kita lihat dari gambar dan dari suaranya, sementara kita indikasikan, tapi baru indikasi sementara itu ada senapan angin. Oke, senapan angin. Pak, kalau untuk status lahannya sendiri, sebenarnya milik siapa Pak? Dan bagaimana kemudian status lahan ini bisa memicu bentrokan? Status lahan ini sementara untuk proses sengketa lahannya sendiri ditangani di Polda Metro Jaya, di Krimum Polda Metro Jaya. Ya, itu dilaporkan oleh PT Grup Lipo berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh Grup Lipo dengan nomor pendaftaran 17440 tahun 2025. Baik. Akibat bentrokan tadi Pak, apakah ada korban? Nah, untuk sementara belum ada korban dan belum ada yang melaporkan. Jadi awal terungkapnya ini adalah dari video yang beredar di medsos dan kemudian kita selidiki dan hingga kita bisa tangkap 19 orang pelaku. Untuk yang membuat senjata sendiri itu ada 3 orang seperti yang terlihat di dalam video dan sedang kita dalami pemeriksaan malam ini. Baik, Pak, terakhir Pak, untuk mengantisipasi bentrok susulan di lokasi seperti apa Pak upaya antisipasinya? Antisipasinya saat ini dijaga oleh anggota kami dari Polres Metro Jakarta Selatan dan di status quo kan sementara lahan tersebut. Baik, terima kasih Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Rahmat Itnal sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Pak, sehat selalu. Terima kasih, selamat malam Mas. Selalu. Pemirsa, pada hari pertama aturan yang mewajibkan ASN naik transportasi umum, Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno naik transportasi umum ke Balai Kota. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Akhir kata mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Gubernur Jakarta Pramono Anung resmi mengeluarkan aturan terkait penggunaan angkutan umum untuk para pegawai di Pemprov Jakarta setiap hari Rabu. Aturan yang dituangkan dalam instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 6 tahun 2025 ini diberlakukan terhadap 65.000 ASN Pemprov Jakarta tak terkecuali. Pada hari pertama pemberlakuan kebijakan ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung berangkat kerja naik Transjakarta dari kediamannya di Jalan Suropati Menteng, Jakarta Pusat. Pramono pun sempat berbincang dengan sejumlah penumpang di Transjakarta. Hari ini adalah instruksi Gubernur untuk semua ASN yang jumlahnya 65.000. ASN ini jumlahnya 65.000, 45.000 ASN. Sisanya adalah P3K, mereka semua diwajibkan untuk naik transportasi publik karena tidak lagi disiapkan sarana transportasi oleh pemerintah Jakarta. Dan saya melihat dari pagi banyak banget yang kemudian nge-tag saya di IG saya, di TikTok, di X, yang rata-rata mereka menyambut dengan antusiasme yang tinggi. Dan setiap hari Rabu pemerintah Jakarta tidak lagi menyiapkan bus atau sarana apapun untuk membuat mereka mau untuk menaiki transportasi publik. Kenapa ini kami lakukan? Saya tahu bahwa ini akan mengurangi kemacetan, polusi juga pasti turun karena aktivitas 65.000
orang setiap Rabu itu dampaknya besar. Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno berangkat ke kantor menggunakan transportasi umum. Diantar dengan mobil dan pengawalan ketat, Rano turun di halte MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Di perjalanan, Rano menyempatkan diri untuk berfoto dan menyapa warga Jakarta. Kemudian tiba di Jakarta Pusat, ia pun melanjutkan perjalanan menggunakan Transjakarta karena jarak stasiun MRT ke Balai Kota masih 3 km. Tapi memang lebih buat saya lebih enak. Ya artinya kemacetan bisa kita hindari. Dari Lebak Bulus mungkin sampai kantor setengah jam ya. Enggak itulah. Kalau buat saya lebih nikmat ya. Tapi memang kadang-kadang kan ada tugas yang memang saya perlukan kendaraan. Karena biasanya kalau kita ke kantor nggak langsung daerah kantor kan, pasti ada beberapa tempat yang kita kunjungi. Untuk diketahui, kini seluruh ASN Pemprov Jakarta harus menggunakan angkutan umum untuk berangkat ke tempat kerja setiap hari Rabu. Jenis moda transportasi yang bisa digunakan mulai dari MRT, LRT, komuter lain, Jaklingko, atau angkutan kota reguler, dan sebagainya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Bengkulu membuat program khusus pembinaan anak nakal di wilayahnya dengan melibatkan TNI dan Polri. Hal ini dilatar belakangi karena banyaknya orang tua kewalahan menghadapi anaknya yang berani melawan, terlibat narkoba, malas sekolah, dan kenakalan lainnya. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyampaikan waktu pembinaan dilakukan hingga anak yang dianggap nakal dinyatakan berubah menjadi lebih baik. Ia pun menegaskan bagi orang tua yang ingin anaknya mengikuti pembinaan kedisiplinan dapat berkoordinasi dengan kepolisian atau TNI terdekat atau mengirimkan data anak melalui pesan TikTok Helmi Hasan. Pembinaan ini bertujuan untuk membangun karakter dan mendisiplinkan anak-anak sehingga tidak lagi melakukan kenakalan serta merusak masa depan mereka. Kepada seluruh anak-anak yang nakal, melawan orang tua, melawan guru, terlibat geng motor, tawuran, merokok di sekolah, malas belajar, bolos sekolah atau tidak sekolah, tawuran, narkoba atau ngelem, tunggu. Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan TNI, Polri, Angkatan Laut akan datang menjemput untuk nanti melatih mereka ditempatkan di barak-barak selama 40 hari. Kalau tidak mempan, 4 bulan. Akan dilatih semi-militer. Disiplin sehingga menghormati orang tuanya, menghormati gurunya, terbebas dari pergaulan-pergaulan buruk, apakah itu tawuran, geng motor, narkoba, malas belajar dan sebagainya. Dan kepada orang tua, tolong kerjasamanya laporkan anak-anak Anda kepada polisi, TNI terdekat atau langsung sampaikan ke TikTok dan WA Helmi Hasan, Gubernur Bengkulu.